Ya, kembali lagi di Indonesia Morning Show. Pemilu sudah usai, namun suhu politik di tanah air masih terus menghangat, apalagi memasuki periode penghitungan suara. Ya, ini salah satunya klaim kemenangan Badan Pemenangan Nasional Prabowo Subianto Sandiaga Uno yang sangat berbeda dengan hasil quick count sejumlah lembaga survei yang terdaftar di KPU. Yes, maka itu kita hari ini akan buka-bukaan metode. Telah hadir di sini Andri Rosiade, juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi, dan juga ada Aji Alfarabi, peneliti lingkaran survei Indonesia. Selamat pagi. Selamat pagi. Andre dan juga Mas Alfarabi. Dan di sini kan memang beberapa hari terakhir, terutama setelah hari pencoblosan begitu ya, ada hasil atau perhitungan real count dan quick count yang berbeda gitu. Dari BPN mengatakan bahwa hasil dari tim internal dari BPN itu Prabowo memenangkan 62 suara real count. Sementara 10 lembaga survei lainnya termasuk tentunya LSI tidak mengatakan demikian begitu. Nah, kami ingin mengetahui dan masyarakat juga ingin mengetahui, Bang Andre, ini tim internal dari BPN yang melakukan real count ini siapa saja di dalamnya? Oke, jadi begini, kami punya saksi, 2 saksi per TPS. Saksi Pileg dari Partai Gerindra dan juga saksi Pilpres dari partai ini. Di luar itu kami punya relawan-relawan yang memang diberikan surat mandat untuk menjadi saksi di seluruh Indonesia. Nah saksi-saksi inilah yang mengirimkan data C1 kepada tim di BPN, sehingga waktu hari tanggal 18 ya, tanggal 17 tuh malam Pak Prabowo mengumumkan tuh kita sudah mengumpulkan data 40%. Nah, dari berapa TPS tuh? 40% kali 800.000 saya nggak hafal. Dari 800.000 TPS ya. berarti. 300 ribuan. Ya, lalu hari besoknya itu sudah terkumpul 60%. Nah, lalu kita sudah kumpulkan, nah kita umumkan untuk sementara waktu itu Pak Prabowo menang 62%. Memang 40%-nya belum masuk. Nah, ini yang kita lagi kejar sekarang. Bahkan hari ini Ketua DPD Gerindra se-Indonesia kita kumpulkan untuk segera kita instruksikan seluruh data C1 yang masih di tangan-tangan caleg itu. Karena kan ini rekapitulasi lagi jalan di tingkat kecamatan ya. Udah 3 hari ini ya, Ji. Sehingga kan C1 itu kan dipegang, asli itu masih dipegang oleh caleg-caleg yang memang lagi menunggu nasib gitu. Jadi sehingga banyak yang belum terkirim. Nah, mudah-mudahan dalam seminggu ini C1 kami sudah full 100% di seluruh Indonesia, sehingga kita bisa tahu berapa sih realnya Pak Prabowo dapat, apakah memang tetap 62 atau ada geseran. Nah, tapi Bang Andre ini perlu dijelasin lagi, 62% itu berarti bukan dari total 800.000 TPS, tapi 62%. Dari 60% C1 yang masuk. Nah, itu totalnya berapa persen tuh? Dari 60% yang masuk, itu berapa persen kemenangannya? Dia 62%. Jadi Pak Prabowo mendapatkan 62% suara, Pak Jokowi mendapatkan 38% suara. Gitu. Dari 60% TPS yang baru masuk, belum 100%. Oke, jadi itu metodologinya memang berbeda dengan quick count. Kalau quick count dia kan pakai sampling ya. Multiplace random stage itu 2002 TPS untuk mengcover seluruh 800.000 TPS yang ada di Indonesia. Baik, kan nanti biar Aji yang jelasin. Nah, itu silakan. Beda. Jadi memang tidak apple to apple. Jadi salah besar kalau publik menilai membandingkan antara real count kami dengan quick count. Kami menghormati hasil quick count. Quick count ini kan adalah metodologi yang selama ini dipakai untuk mengkontrol hasil pemilu. Dan ini juga dilindungi undang-undang. Bahkan Mahkamah Konstitusi juga sudah memutuskan ini boleh. Dan kami menghormati. Monggo silahkan quick count, kami hormati. Tapi kami punya data real count. Jadi saling menghormati sambil nunggu data real count resmi KPU nanti. Oke, silakan Mas Aji. Bagaimana analisa Anda terhadap real count, quick count yang dikeluarkan? Memang kalau kita lihat perkembangan ya, data yang masuk, kan rata-rata udah hampir 100% ya data quick count. Malah sehari ya, atau berapa jam setelah TPS ditutup, hampir semua lembaga survei punya kesimpulan yang sama ya, bahwa dari total 10 lembaga, hampir semuanya sama range elektabilitas atau range suara kedua kandidat ya. Dan kita tahu bahwa quick count ini kan bukan yang pertama kali di pemilu 2019. Ya. Dari pemilu tahun 99 ada quick count waktu itu oleh LP3S, ya. Kemudian tahun 2004 oleh LSI, kemudian 2000
9 banyak lembaga yang melakukan quick count sampai 2014. Kalau di LSI sendiri dari tahun 2004 itu ratusan quick count pernah kita lakukan, hampir 200, di atas 200 kali ya, baik di pemilu nasional maupun pemilu lokal, dan selama ini belum ada yang meleset ya, satu pun ya belum ada yang meleset dari quick count yang kita lakukan dari tingkat lokal maupun tingkat nasional. Lantas apa yang membedakan sistem perhitungan suara real count yang sudah dilakukan oleh tim BPN yang tadi baru 60% masuk begitu dengan apa yang dilakukan LSI dan juga 9 lembaga survei lainnya? Ya saya pikir sah-sah saja sebetulnya BPN atau TKN melakukan real count ya. Tapi kalau kemudian kesimpulan diambil sebelum datanya masuk 100%, kemudian itu dikomparasi dengan hasil quick count, menurut saya itu yang nggak fair ya, karena kalau kita melakukan real count atau biasa kalau ada sebetulnya yang disebut sebagai parallel vote tabulation atau PVT ya. Itu adalah 100% TPS harus diambil ya. Dan kalau 100 TPS harus diambil, kita harus menunggu data di atas 90% atau bahkan 100% baru bisa disimpulkan. Kalau quick count adalah metode pengambilan data di TPS dengan menggunakan sampling ya. Jadi sebetulnya sumber datanya sama C1 ya. Tapi bedanya adalah kita menggunakan sampling dengan metode sains yang bisa dipertanggungjawabkan sehingga kesimpulan pun bisa dipertanggungjawabkan. Walaupun kalau kita hitung dari total TPS hanya kurang lebih 2 atau 3% dari total TPS yang diambil ya. Tapi sebetulnya tadi secara historis pengalaman kita dari tahun 2004 sebetulnya sudah menunjukkan bahwa tidak ada satupun quick count kita yang meleset. Jadi metode real count dari BPN ini menurut Anda tidak sahih begitu? Apa tidak berdasarkan sains atau bagaimana? Sebetulnya bisa, artinya nggak ada masalah. Real count itu kan pentahapan penghitungan yang dilakukan oleh BPN ataupun TKN ya melalui pengumpulan C1 ya, melalui saksi-saksi dan seterusnya di tingkat kecamatan, naik kabupaten, provinsi dan nanti nasional. Tapi kalau kemudian data 40% atau 60% itu kemudian disimpulkan menjadi kesimpulan akhir, kemudian akhirnya muncul ke publik dikomparasi dengan hasil quick count, bahkan muncul tuduhan-tuduhan bahwa quick count itu bohong, quick count itu tidak benar karena komparasinya adalah data C1 yang baru 40%, itu yang menurut saya tidak fair. Kalau kemudian data 100% sudah terkumpul dari BPN ataupun TKN atau misalnya hasil real count dari KPU, maka disitulah data quick count bisa diverifikasi. Jadi saya pikir saat ini isu atau wacana yang muncul di media terkait dengan hasil quick count ya, ada semacam kontroversi atau polemik di masyarakat, apakah polemik quick count ini benar atau tidak. Menurut saya kita tunggu hasil dari KPU 100% atau data real count 100% dari BPN atau Bang Andre. Bang Andre ini tadi bilang ini adalah real count, padahal sebenarnya KPU sendiri real count ini baru dari 13,71% dari 800 ribuan TPS yang ada di Indonesia. Nah, real count ini yang membedakan dengan quick count ini bisa dijelaskan nggak di daerah mana saja sih yang sebenarnya di sini Pak Prabowo nih sebenarnya yang menang, tidak sesuai nih dengan quick count yang ditunjukkan oleh 12 lembaga ya? Sebenarnya kan sudah dijelaskan secara detail tadi sama saya sama Aji ya, bahwa memang metodologi berbeda bahwa Aji menggunakan sampling sehingga hanya butuh 2002 TPS untuk memberikan gambaran seluruh TPS yang ada di Indonesia. Kalau kami memang mengumpulkan data C1 yang dikirimkan saksi dari seluruh TPS yang ada. Bisa dibuka nggak datanya di daerah mana saja sih, mana berapa persen lebih tinggi? Kalau kita melihat ya bahwa saat ini kemenangan Pak Prabowo itu ada lebih banyak daripada Pak Jokowi jumlah provinsinya. Pak Prabowo itu menang di atas 20 lebih provinsi ya. Pak Prabowo itu bisa menang 20 sampai 21 provinsi. Sisanya Pak Jokowi yang menang. Jadi jumlah provinsi se-Indonesia ya Pak Prabowo lebih banyak jumlah menangnya daripada Pak Jokowi. Sebaran suara Pak Prabowo ya. Jadi Pak Prabowo itu lebih didukung oleh banyak provinsi. Masyarakat dari berbagai provinsi yang lain daripada Pak Jokowi. Nah, kekuatan Pak Jokowi itu ada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dan memang itulah lumbung suara di Indonesia. Jawa kan penduduk terbanyak. Nah, ini yang lagi kita hitung bersama. Kita lagi menunggu C1 di Jawa Tengah dan Jawa Timur ini juga komplit semua. Karena memang kita banyak kesulitan di daerah Jawa. Nah, ini yang lagi kita kumpulkan. Bahkan hari ini Ketua DPD Gerindra se-Indonesia kita kumpulkan untuk segera mengirimkan sisa-sisa C1 yang ada. Intinya apa?
memang kita lebih baik menunggu hasil real count bersama-sama. Kan saya sudah sampaikan tadi, kami menghormati hasil quick count dan tolong hormati juga hasil real count. Kita uji nanti setelah kami 100%, KPU juga 100%, TKN juga 100%. Nah, siapa yang pas, yang cocok itu satu. Yang kedua juga, kenapa banyak masyarakat bertanya soal quick count ataupun lembaga survei? Karena memang rumors yang beredar di tengah masyarakat. Dan ini juga aturan KPU ya, bahwa lembaga survei itu harus menyampaikan kepada publik dananya dari mana. Ya, Anda bayangkan, dari awal kampanye sampai pemilu mereka survei berulang kali. Aji tahu lah, sekali survei nasional itu berapa biayanya. Lalu biaya quick count-nya berapa. Itu kan butuh uang miliaran per lembaga survei. Apa mungkin lembaga survei itu membiayai sendiri? Polmark punyanya Mas Eep itu sudah mengumumkan secara resmi. Saya Polmark bekerja sama dengan Partai Amanat Nasional dalam membiayai survei saya. Nah, saya berharap lembaga-lembaga survei ini juga berani mengumumkan bohirnya siapa, dananya siapa, gitu loh. Itu penting, itu bagian dari pertanggungjawaban publik. Bukan hanya metodologi yang diminta oleh publik sebagai pertanggung jawab, tapi menjaga integritas itu dananya siapa. Oke, nanti kita karena akan apa lagi? Boleh silakan dulu. Ya, kita nanti akan minta tanggapan dari Mas Aji terkait hal ini ya. Maksudnya buka-bukaan tidak hanya metode tapi juga siapa saja yang mensponsori gitu. Tapi kita harus jeda sejenak. Jangan kemana-mana, perbincangan ini masih akan berlanjut di Indonesia Morning Show setelah jeda. Ya, terima kasih masih bersama kami di Indonesia Morning Show, masih bersama dengan Bang Andre dan juga dari LSI Mas Aji. Bang Andre, boleh disebutkan nih dengan Mas Aji juga nanti ya, dananya untuk real count dan quick count itu dari mana? Jadi gini, dana kampanye Pak Prabowo, BPN Prabowo Sandi itu hampir 90% anggarannya berasal dari kantong pribadi Pak Prabowo dan Bang Sandi. Pak Prabowo harus menjual aset beliau, Bang Sandi menjual saham beliau. Itu tercatat dan ada expose medianya. Itu butuh duit besar, membiayai kampanye, sisanya dari masyarakat. Masyarakat yang datang, setiap kampanye Pak Prabowo, Bang Sandi dimanapun kan terima karungan tuh, duit dari masyarakat. Ya. Nah, pertanyaan publik, Pak Jokowi yang katanya sederhana, Pak Kiai Ma'ruf yang kata sederhana, membiayai kampanye yang begitu wah tuh dari mana? Itu. Bisa bikin acara di GBK, di mana-mana, alat peraga kampanye di mana-mana. Siapa bohirnya? Nah, pokoknya siapa berarti kalau bandarnya? Itu penting publik perlu tahu. Siapa sponsornya begitu ya? Termasuk quick count dan survei dari mana? Dijawab dengan ya, kita sebetulnya akan melaporkan nanti ya sumber pendanaan kita ke KPU. Tapi intinya adalah untuk dana yang kita sumber dana yang kita pakai untuk pelaksanaan survei maupun quick count itu semua sumbernya dari LSI ya, dari sumber keuntungan kita selama ini ya. Kita banyak sekali sebetulnya kegiatan-kegiatan konsultasi pemilu ya, baik di level lokal maupun level nasional ya. Di pilkada misalnya banyak sekali kita bantu kandidat dari semua wilayah, sehingga keuntungan itu yang sebetulnya kita alokasi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang nasional, untuk pemilu nasional, untuk survei maupun quick count ya. Artinya lembaga-lembaga yang baru saja sebetulnya bisa mendanai quick count, apalagi lembaga yang sudah cukup lama seperti LSI dari tahun 2004 ya. Jadi semua sumber pendanaan kita dari internal. Tapi gini ya, saya ingin sedikit menyinggung soal sumber dana dan tadi ya soal kualitas hasil quick count ya. Saya pikir itu dua hal yang berbeda ya. Artinya bukan berarti kemudian lembaga yang didanai dari sponsor tertentu kemudian tidak netral atau hasilnya tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Karena ada dua hal kalau kita ingin bicara soal hasil quick count atau survei. Yang pertama adalah kita harus lihat metodenya ya. Metode dari quick count itu sendiri atau metode dari survei. Sepanjang bahwa metodenya bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka hasilnya bisa kita percaya. Yang kedua adalah kompetensi dari sebuah lembaga. Jadi kompetensi itu menyangkut dengan kemampuan
komitmen lembaga survei untuk mengontrol hal-hal di luar metodologi ya. Karena melakukan survei dengan wilayah yang begitu besar seperti Indonesia atau quick count ini kan dibutuhkan satu manajemen, satu pengalaman dari lembaga yang begitu luar biasa ya, mengelola manusianya, bagaimana kemudian relawan-relawan yang kemudian turun mengambil data itu bisa dipercaya ya. Kemudian bagaimana kemudian data itu dikirim ke pusat data sehingga bisa muncul menjadi hasil ya. Itu kan semua butuh semacam kompetensi dari lembaga itu. Saya pikir dua hal itu yang penting kalau ini kita lihat sejauh mana lembaga itu punya kemampuan untuk melakukan quick count ya. Baik, Bang Andre, kami ingin konfirmasi, apakah dari tim BPN sampai sekarang posisi terbaru itu masih sangat tidak percaya dengan lembaga-lembaga survei ini? Apakah masih demikian atau sudah berubah? Jadi begini, bicara lembaga survei, kita tahu hampir seluruh lembaga survei ini patut diduga terindikasi berpihak kepada Pak Jokowi. Ya, teman-teman bayangkan saja, mereka membangun narasi, membangun opini, mulai bulan Januari, Februari, Maret, April, 4 bulan terakhir ini masif lah. Bahwa Pak Jokowi itu menang besar, di atas 20%. Berarti masih tidak percaya dengan Enggak, saya mau menyampaikan kepada publik ya, mereka patut diduga ini. Karena ada indikasi lembaga survei ini bukan hanya sebagai lembaga survei, tapi termasuk sebagai konsultan pemenangan. Ya, kenapa saya bilang patut diduga? Coba lihat, mereka seakan-akan satu nafas, satu pernyataan bahwa Pak Jokowi menang di atas 20%. Tapi setelah quick count, versi kita bicara quick count ya, bukan real count. Quick count versi mereka yang selalu menang di atas 20% itu ternyata hanya menang 8, 9, sampai 10%. Ada error lebih dari 10 sampai 12%. Seharusnya kalau error, margin of error itu kan 2,5 sampai 3%. Jadi kalau yang 20-an itu harusnya 17% dong beda Pak Prabowo dan Pak Jokowi dalam versi quick count mereka. Justru yang dipertanyakan itu adalah hasil survei internal BPN selama ini yang katanya di atas Pak Jokowi. Nah, nanti itu kita bisa crossing elektabilitasnya Pak Jokowi, tapi kan hasilnya ternyata enggak. Jadi itu yang harus dipertanyakan oleh Mas Andre. Betul. Nanti kita juga bisa tanya lagi bisa nggak dikeluarkan angkanya, karena lembaga selama ini sudah mengeluarkan angkanya, KPU juga sudah mengeluarkan, apakah tim BPN bisa mengeluarkan. Tapi ini ada juga nih terkait quick count dan aksi tolak hitung cepat. Ini ada Ketua Umum TKN Erick Thohir yang punya tanggapannya sendiri. Ini dia pernyataannya. Yang sekali kalau pada saat ini jelas quick count ini hasil dari 12 lembaga survei yang ternama juga masih dipertanyakan. Dan alhamdulillah kalau mereka juga tidak percaya, hasil quick count juga sampai hari ini KPU masih baik. Ya, dan kita punya data sendiri, kita tidak punya DNA dalam arti menipu-nipu atau curang. Saya rasa figur Pak Jokowi juga bukan figur seperti itu. Ya baik, itu tadi kan kita juga sudah menghadirkan BPN, kita juga sudah. Kenapa menarik? Tidak punya DNA curang. Sekarang di media sosial itu kita lihat kecurangan begitu masif. Ada indikasi kecurangan ini terstruktur, sistematif dan masif. Bisa saja nanti KPU dan hari ini Bawaslu sudah merekomendasikan PSU ulang untuk seluruh TPS di Surabaya. Bisa saja nanti di seluruh Indonesia. Iya, karena intinya coba Mbak, intinya kan kita harus Net menunggu. TV ini kan pemain Instagram ini semuanya kan. Lihat saya bagaimana, bukan sih, saya bukan pemain Instagram. Enggak, maksudnya pasti punya Instagram kan. Punya di media sosial itu kita lihat bagaimana video-video kecurangan masih hampir seluruh Indonesia. Itu kan baik. Kami juga ingin minta. Jadi agak menarik pernyataan Erick Thohir itu kontradiktif dengan fakta yang ada. Memang anggapan dari BPN dan juga TKN masih akan terus bergulir, tapi tentunya masyarakat masih harus melihat kira-kira nanti data atau real count terakhir dari KPU tanggal 22 Mei itu seperti apa. Kami juga ingin minta tanggapan sedikit saja Bang Andre mengenai ini. Kan pada saat kita semua masih ingat pada saat Pilkada 2017, saat itu banyak sekali lembaga survei yang memenangkan pasangan Anies dan juga Sandiaga Uno begitu. Dan saat itu pihak dari Anda juga satu tim Anda itu percaya sekali gitu. Yes, Anies dan Sandi ini menang. Apa yang membedakan dengan sekarang? Mengapa kali ini Anda tidak percaya dengan lembaga survei itu sebelum pemilu? Lembaga survei Mas Aji contohnya. Waktu putaran pertama Pilkada DKI, beliau ini memprediksi yang lolos putaran kedua itu Ahok dan AHY. Meleset loh prediksinya LSI dan IJA ini. Putaran pertama Pilkada DKI. Dan
hampir. Tapi harus clear dulu ya, Ya. beda survei sama quick count. Ya. Jadi Jadi gini, ditanya sama Mbak Marisa tadi quick ini count. survei ya, awal ya. Ini saya mau kasih gambaran. Jadi bahwa survei-survei ini sering error. Ya, bahwa survei-survei sering error karena banyak Tapi quick lembaga count, survei yang saya pengerror. tanyakan adalah Nah, quick count. Saya sudah sampaikan tadi dari awal, Mbak kalau lihat pernyataan saya menghormati hasil quick count. Nanti Jadi kita yang- uji. Saya tidak pernah bikin pernyataan di TV ini dari tadi. Saya menghormati quick count. Mari kita tunggu hasil real count. Oke, berarti Bang Memang Andre- tidak apple to apple, saya bilang. Bang Nanti Andre- kita uji. Gitu. Saya sedikit saja. Sebetulnya kalau Silakan, kita Mas lihat Aji, ya. histori quick count itu sebetulnya alat kontrol yang biasa dipakai oleh pihak atau partai oposisi ya Yes. untuk mengontrol hasil pemilu ya. Dan anehnya memang di kita justru pihak oposisi meragukan hasil quick count ya. Harusnya quick count ini bisa menjadi satu alat kontrol bagi penghitungan di KPU ya. Yang kedua adalah kalau kemudian muncul kecurangan tadi yang diindikasi oleh pihak BPN, saya pikir memang ada Bawaslu, kemudian nanti ada Mahkamah Konstitusi. Jangan kemudian hal-hal itu dijadikan sebagai alasan untuk menafikan quick count yang selama ini saya sampaikan bahwa hampir lebih dari 200 kali kita melakukan quick count dan semuanya tidak ada satupun yang meleset ya. Dan ada 12 lembaga survei juga yang semuanya jawabannya Ya. sama ya. Oke, terima kasih Bang Andre dan Mas Aji atas kedatangannya Terima hari kasih. ini. Kita masih tetap relax di pagi hari ini. But anyway, Harus relax sampai tanggal 22 harus selalu Mei, relax, betul ya. sekali. But anyway, sekali lagi terima kasih atas kedatangannya. Kami masih Sama-sama. punya banyak sekali informasi yang menarik untuk Anda, jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Indonesia Morning Show.